إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه وبركاته عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Para hadirin jamaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita kembali bisa melanjutkan kajian kita di kajian kisah-kisah dalam Al-Qur'an. Sudah pernah kita kisahkan tentang Ashabul Ukhdud ya. Tentang Ashabul Ukhdud, yaitu orang-orang di Najran atau penguasa di Najran, penguasa Bani Himyar yang bernama Dzunuwas, itu kemudian membasmi atau membantai orang-orang yang bertauhid. Kita sudah sebutkan kisahnya. Dia menggali parit, kemudian parit tersebut diisi oleh bara api atau nyala api, dan menyuruh orang-orang yang tidak mau murtad untuk lompat ke dalamnya. Ya. Jadi dia menyuruh orang-orang untuk lompat ke dalam bara api tersebut. Dan disebutkan dalam kisah dan dalam tafsir Ibnu Katsir di sini bahwasanya yang terbantai pada waktu itu dari kaum muslimin atau kaum yang bertauhid itu ada 20.000 orang. Jadi 20.000 orang itu dibunuh semua, dibantai oleh Dzunuwas ini karena mereka beriman atau bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah sebutkan bahwa Dzunuwas ini adalah tadinya Nasrani ya, atau tadinya adalah orang yang memeluk agama Nasrani, tapi kemudian karena penguasanya itu menjadi Yahudi dan kemudian masuk atau bercampur dengan kesyirikan, mereka menyembah berhala, maka kemudian inilah yang berkembang pada zaman itu, yang kemudian diturunkan dari generasi ke generasi sampai pada masa Ashabul Ukhdud ini. Jadi 20.000 itu terbunuh. Dan disebutkan bahwa hanya satu orang yang selamat. Disebutkan hanya satu orang yang selamat dari peristiwa Ashabul Ukhdud ini. Orang ini bernama Daus Dzu Sa'laban. Orang ini bernama Daus Dzu Sa'laban. Dia selamat dan berhasil melarikan diri ke negeri Syam. Negeri Syam pada waktu itu masih dikuasai oleh Romawi. Dan kita tahu Romawi pada masa itu adalah beragama Nasrani. Ya, dan kita sudah sebutkan bahwasanya di daerah Najran juga, daerah Ashabul Ukhdud ini awalnya Nasrani. Awalnya mereka pengikut Isa alaihissalam. Nah, kita pernah sebutkan pada waktu kisah Ashabul Ukhdud ya, bahwa kita katakan bahwa kemungkinan Ashabul Ukhdud ini terjadi pada sebelum tahun 325. Karena 325 ini Nabi Isa alaihissalam dalam konsili Nisea diangkat sebagai Tuhan. Tapi ternyata kalau kita hubungkan dengan kisah Ashabul Fil, ternyata Ashabul Ukhdud ini kejadiannya kira-kira di tahun 500-an atau di tahun atau di abad ke-6 Masehi. Jadi bukan lagi sebelum tahun 300 ya. Jadi kalau kita hubungkan dengan kisah Ashabul Ukhdud dengan Ashabul Fil, maka Ashabul Ukhdud ini kira-kira terjadi pada masa abad ke-6 Masehi. Karena siapa namanya Abraha nanti ini meninggal atau mati tewas ketika tahun 571-73. Nah, jadi penduduk asli di kota Najran itu, Yaman itu adalah orang Arab suku Himyar, orang Arab suku Himyar. Nah, lalu kemudian itu tadi Daus As-Sa'laban ini minta bantuan ke negeri Nasrani, yaitu Romawi di negeri Syam. Kisahkan, dia bilang bahwa di daerah kami terjadi pembantaian seperti ini. Nah, maka orang Syam atau kaisar di situ menulis surat
ke negeri Habasyah. Negeri Habasyah juga negeri Nasrani, ya kan? Kita ingat ketika nanti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh para sahabat untuk berhijrah ke Habasyah. Ya. Habasyah atau raja di situ yang disebut dengan Najasyi adalah agama Nasrani. Nah, jadi orang-orang Romawi atau kaisar ini menulis surat kepada kepada orang atau kepada Najasyi, raja di daerah Habasyah atau Ethiopia sekarang. Karena memang mereka juga Nasrani ya. Baru kemudian Najasyi ini mengirimkan pasukan untuk menyerang Dzunuwas tadi yang membantai orang-orang pengikut Isa alaihissalam gara-gara beriman tadi, yang dibakar semua. Nah, dikirimlah pasukan yang begitu besar dan juga pasukan tersebut dipimpin oleh 2 orang yang bernama Aryad, ini yang pertama, ya, panglima perang pertama bernama Aryad dan panglima kedua bernama Abrahah. Nah, Abrahah inilah nanti yang yang kemudian dengan pasukan gajahnya mau menyerang Ka'bah. Nah, sebutkan di sini panglima pasukan besar tersebut ada 2, yaitu Aryad dan juga Abrahah bin Sabah Aba Yaksum. Akhirnya mereka masuklah ke daerah Yaman. Dan betul-betul menggempur raja yang zalim tadi. Raja yang membantai kaum muslimin atau raja yang membantai orang-orang yang bertauhid ya, di atas agama Nabi Isa alaihissalam, sampai akhirnya Dzunuwas ini tewas. Dia berhasil melarikan diri ke laut tapi akhirnya tenggelam juga. Jadi akhirnya raja yang zalim tadi itu Ashabul Ukhdud tewas ya, diserang oleh pasukan dari Habasyah yang dipimpin oleh Abrahah dan Aryab. Nah, akhirnya di daerah tersebut pasukan yang besar tadi, begitu juga 2 panglima ini mendiami daerah tersebut. Nah, akhirnya awalnya mereka bersatu karena mereka punya musuh bersama yaitu Dzunuwas. Tapi setelah musuhnya Dzunuwas tersingkirkan, maka 2 panglima ini kemudian berselisih. Ya, siapa yang menjadi pemimpin atau siapa yang berkuasa di kerajaan tersebut. Kan sudah diambil alih ceritanya ini. Jadi karena ada 2 panglima besar di situ, tidak ada yang mau mengalah. Masing-masing mau jadi pemimpin. Masing-masing mau jadi penguasa. Nah, begini memang jadinya kalau ada 2 penguasa. Andainya dari awal yang dikirim cuma panglima 1 orang, maka jelas-jelas panglima tersebutlah yang akan menjadi penguasa di daerah tersebut. Yang akan menjadi raja tersebut. Tapi karena salahnya 2 panglima yang diperintahkan, akhirnya berselisihlah mereka. Nah, inilah juga kemudian logika inilah yang kemudian juga disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seandainya ada 2 Tuhan, pasti akan saling cekcok, pasti akan saling berselisih. Lau kana fihima alihatun illallah la fasadata. Kalau seandainya ada Tuhan juga selain Allah yang sama kuasanya dengan Allah, setara dengan Allah, pasti akan rusak ini alam semesta. Di ayat yang lain Allah mengatakan la dzahaba kullu ilahin bima khalaqa wala ala ba'dhum ala ba'd. Kalau ada 2 Tuhan yang setara, sama-sama berkuasa, sama-sama kemampuannya, maka yang satu ini akan pergi bersama ciptaannya, yang satu juga akan pergi bersama ciptaannya, dan masing-masing akan mencoba untuk mengalahkan satu sama lain. Begitu kalau ada 2 kekuasaan, 2 poros kekuasaan yang sama. Logikanya pasti seperti itu. Pasti akan cekcok. Maka untuk memang menjaga persatuan atau untuk menjaga itu kebersatuan itu ya, kebersamaan, pasti memang harus ada yang satu yang jadi pemimpin yang tertinggi. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang paling tinggi, tidak ada yang di atas Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada yang setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Semua selain Allah adalah makhluk. Karena kalau ada tadi Tuhan yang kita sebutkan, ada Tuhan sana, pasti akan saling menyerang, pasti tidak akan baku cocok. Kalau satu punya kehendak ke kanan, satu punya ke kiri, ini kemudian alam semesta gimana jadinya? Ya. Maka memang secara logika pasti hanya satu saja yang berkuasa, yang paling berkuasa, yang lain itu cuma di bawah saja.
Makanya kalau kita lihat orang musyrik, kalau mungkin mereka mengatakan hujahnya, kenapa menyembah selain Allah? Kenapa kemudian menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, Tuhan berhala-berhala? Kalau mereka mengatakan ya karena mereka berkuasa. Dan mungkin mereka berkuasa, kalau mereka berkuasa sama dengan Allah Subhanahu wa taala, pasti akan baku tempur tadi, baku tabrak. Kalau mereka kemudian mengatakan, "Oh, tidak, mereka masih di bawah kekuasaannya Allah. Allah tetap paling tertinggi, mereka punya kekuasaan tapi masih di bawah kekuasaannya Allah." Kalau memang seperti itu, kita jawab lagi. Kita jawab, kalau memang seperti itu, kenapa tidak minta yang paling berkuasa saja? Kenapa harus minta yang di bawah-bawahnya sementara ada yang paling berkuasa? Ya. Jadi minta yang paling tinggi, minta yang paling berkuasa. Kalau yang ini di bawah-bawah saja, kenapa kita harus minta ke situ? Sementara ada yang lebih tinggi, ada yang lebih berkuasa dari yang di bawah-bawah ini. Ya, karena memang sejatinya mereka adalah sama-sama makhluk dengan kita. Maka secara logika, secara akal, kita bisa menetapkan bahwa ada pencipta dan pencipta itu pasti cuma satu. Yang paling berkuasa untuk semua. Baik. Nah, ini akhirnya dua penguasa atau dua panglima ini saling bertengkar, memperebutkan kekuasaan. Ya. Nah, pada akhirnya yang kemudian menang, ya, yang kemudian mengalahkan lawannya adalah Abraha. Ya. Jadi Abraha ini mengatakan kepada Aryat ini, daripada kita perang, gitu kan? Saya punya pasukan, kamu juga punya pasukan, kita perang, ini banyak yang mati pasukan kita saja yang duel satu lawan satu. Jadi Abraha ini istilahnya apa ya? Rewa juga ya, kita katakan begitu. Daripada korban ini pasukan kita di bawah, kita saja yang berduel, kan yang bermasalah kita berdua. Siapa yang menang, siapa yang bisa membunuh lawannya, maka dia yang menjadi penguasa. Ya. Maka kemudian disebutkan Abraha lah yang memenangkan duel tersebut. Dan sehingga dia pun kemudian menjadi raja di situ. Ya. Nah, tapi ketika berduel Abraha ini sempat kena tebasan pedang lawannya, Aryat. Sempat kena tebasan ke sini hidungnya dan juga bibirnya. Nah, jadi terbelah bibirnya dan juga hidungnya. Terluka. Makanya dia pun disebut dengan Al-Ashram. Al-Ashram itu terbelah. Maka namanya Abrahatu Al-Ashram. Ya, itu julukannya. Nah, kemudian Abraha setelah berhasil menguasai daerah tersebut, dia pun mengumumkan bahwa dialah raja. Dialah penguasa di situ. Sebagai raja yang berkuasa di situ. Nah, Najasyi yang menjadi rajanya tadi itu yang mengutus dia tidak senang. Kenapa dia ini tiba-tiba merasa berkuasa di situ? Ya kan? Tiba-tiba merasa atau Najasyi ini tiba-tiba merasa disaingi, ya, karena punya lawan tanding dalam kekuasaan. Padahal tadi Abraha ini dia yang dikirim